Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam suasana taklim yang dimuliakan oleh Allah, dan Allah mengutus para malaikatnya untuk mendoakan ampunan bagi kita semua. Amin. Semoga kita semua mendapatkan ridho, rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir di sini, tak terkecuali kita doakan bagi yang tidak hadir kembali bisa hadir kembali di depan. Amin. Sebelum saya melanjutkan mengenai tawakal yang hari ini kita pungkaskan, kita selesaikan, ada hal-hal yang mau ditanyakan dulu mengenai yang kemarin. Yang penting saya mau nangkep dulu, udah paham belum mengenai tawakal ini? Saya ringkas sedikit ya. Tawakal itu bisa menambah kita percaya diri dalam hidup di dunia. Kenapa percaya diri? Karena kita berasa punya pegangan. Pegangan paling utama kita, backing kita adalah Allah. Dalam satu hari diskusi Allah berpesan begini, Ana jadi man zakaroni, aku akan duduk bersama orang yang menyebut namaku. Berarti Allah menyatakan diri, saya akan membacking setiap orang yang ingat sama saya. Itu Allah bicara begitu. Nah, perkataan Allah akan membacking jadi isu, akan duduk bersama kita, itu Allah memberikan kita kepercayaan diri bahwa tidak ada yang akan sanggup mencelakakan kita, memberi mudarat pada kita kalau kita bersama-sama dengan Allah, di backing sama Allah. Tawakal seperti itu. Ketika hati kita mantap bertawakal pada Allah, kita merasa percaya diri. Dimanapun kita berada, omongan kita, tindakan kita, semuanya kita berasa diawasin sama Allah dan dibimbing sama Allah. Berarti tawakal juga membentuk upaya kita merendah hati di hadapan manusia. Bukan karena saya nih. Ini bukan karena saya. Karena Allah menolong. Seandainya kita melakukan usaha atau kasab nggak kesampaian, juga bukan karena saya, tapi karena Allah mentakdirkan seperti itu. Ya, itu nama tawakal. Jadi kita sadaran penuh hati kita dan usaha kita kepada Allah. Allah yang menentukan di ujungnya. Kita wajib berusaha, tapi gak wajib berhasil. Hasil hak Allah. Itu tawakal. Simpulannya dari minggu kemarin itu. Nah, malam ini saya teruskan lagi karena kemarin kita masih berhenti pada keutamaan tawakal. Ya, keutamaan pertama apa? Setan jauh. Jadi setiap orang yang tawakal sama Allah dengan hati yang bersih, tawakal, percaya bahwa ini Allah semua nih, Allah semua, maka setan tahu ini orang tawakal nih, maka dia menjauh. Tapi kalau ada orang yang berasa bahwa sesuatu itu dari dirinya, dari kehebatan dirinya, dari dirinya, setan dekat. Maka setan paling senang sama orang yang berlawanan dengan tawakal. Lawannya tawakal itu ujub. Bukan. Ujub itu dari kata-kata ajib. Ajib itu heran, takjub, lihat diri sendiri. Ngaca, pertama ngaca nih, Ustaz, manggil diri sendiri. Gak ada yang pinter di MA nih kecuali saya. Bangga, kagum gitu loh. Kenapa sih Pak kalau ngaca? Ini sih Pak kalau ngaca, aduh gue takut banget. Oh nggak apa-apa kalau itu. Kalau perempuan nggak apa-apa. Biar cepet-cepet dilamar, nggak apa-apa.
Ini Selamat dong. ya. Kalau ngomong ini jadi ini. Jadi kalau kita nggak tawakal, ujungnya ujub. Ngandelin diri sendiri. Bisa-bisa keluar sama keluarga ngomongnya gitu juga. Contoh. Lagi kita pengen Indomie. Minta bikinin istri. Istri udah kita suruh bersihin kamar. Belum kelar. Suruh bikin Indomie. Ya istri bilang, "Ntar Pak." Bukan ente bukan. "Ntar Pak, ini dulu kamar dulu," katanya. Keluar pas turun. "Lu tuh gue capek cari duit buat siapa? Selama ini gue kasih lo semua anak-anak bisa begini gara-gara gue." Nah itu nggak tawakal. Seolah-olah hidupnya selama ini dari dirinya. Mungkin Bapak pernah begitu, istighfar. Jadi kita nggak ada, prestasi kita nggak ada, kecuali kita menggerakkan. Allah punya skenario. Oh jadi ini kita sekarang, jadi ini, jadi kepala keluarga. Peran kita di situ. Cari yang terbaik. Nanti Allah yang bimbing. Itu namanya tawakal. Maaf Ji, sebelum ini, Ya. ini salah nggak ya kira-kira? Jadi ada orang musibah nih, indah Ya. Udah pas berapa semua. Ya semoga kau tetap bertawakal pada Allah tuh. Akhirnya boleh nggak sih? Ya boleh aja, tapi konteksnya agak salah gitu. Tetap apa ya? Sebab sabar apa? Ya. Oh, tetap Sabar dan tawakal boleh lah. Nah, sabar tuh usaha, kasab, tawakalnya berserah diri. Oh. Jadi jangan diartikan tawakal hanya pasrah, enggak. Setelah melakukan Tetap sesuatu. bertawakal pada Allah. Iya. Tapi bukan pasrah, menyerahkan diri udah. Menyerahkan. Urusannya kecil atau besar kepada Allah urusannya. Musibah kayak apa? Jadi ya dia kehilangan sesuatu ya. Kamu tetap jangan apa secara ya definisi saya tetap kamu tawakalah pada Allah. Iya. Itu, Boleh. Itu apa nggak menyalahi di? Enggak menyalahi. Nah, keutamaan kedua setelah setan dari jauh, orang yang tawakal sama Allah, Allah janji akan dicukupi. Allah akan cukupkan apa yang ada di hatinya, keinginannya, Allah cukupkan. Asal tawakal. Jangan nggak tawakal. Pasti dicukupin. Nah, tergantung gimana persepsi kita mengenai cukup. Karena cukup itu bahasa Arabnya goni, gina. Gina juga maknanya kaya. Maknanya kaya. Selain cukup, maknanya gina tuh kaya. Goni. Makanya orang salah paham. Kalau belum kaya, belum bersyukur. Padahal kalau dia minta sesuatu, Allah cukupkan. Entah dengan cara Allah itu. Selesai dicukupkan, syukur. Serahkan pada Allah hasilnya. Nah. Buka At-Tolak ayat 3. Surat 65 ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Inilah sambungan dari ayat 2 ya. Dan akan Allah berikan kepada mereka orang yang bertakwa itu rezeki dari arah yang enggak diduga-duga. Nah ini, wa may yatawakkal 'ala Allah. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, fahuwa hasbuh. Maka dia Allah akan memberikan kecukupan padanya. Apa yang jadi hajat dia pasti cukupi. Innallaha balighu amri. Allah sesungguhnya melaksanakan semua urusan. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap sesuatu. Jadi Allah tahu apa yang kita minta. Jangan kita minta yang belum kita minta lewat lisan nih, di hati Allah tahu sebetulnya. Tapi kenapa kita kadang-kadang nggak nyampe apa yang kita inginin? Karena kita belum nyandarkan hati pada Allah, belum tawakal. Nah Allah janji di At-Tolak ini, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang berserah diri pada Allah, menyerahkan urusannya, hatinya, percaya betul bahwa Allah akan menyelesaikan masalahnya, fahuwa hasbuh, pasti Allah cukupi apa yang dia inginkan. Hasbuh cukup. Hasbuhu ya. Udah. Intinya tawakal 100% ya Pak. 100%. 1000 kalau perlu. 1000. Ya 100. Ya. Dan ada yang
Mau nambahkan lagi maknanya? Jadi Allah itu mengatakan akan mencukupi. Allah juga menerangkan sesungguhnya Allah akan menyampaikan semua urusan, kecil besar, niatnya niat besar, niat kecil, niat semua Allah bantu. Makanya terus nanti Bapak jangan heran kalau para ulama banyak juga yang dalam rangka praktek tawakal ini, misalnya ada orang mau melahirkan, lalu ada yang sering bilang pakai rumput Fatimah, ambil bacaannya tuh ada tuh Hannah walad Maryam wa Maryam apa Isa itu ukhruj keluarlah kamu bayi dengan izin Allah. Itu adalah kalimat dari para ulama, bukan mantra-mantra, tapi menyatakan diri bertawakal kepada Allah. Kamu ya yang mau melahirkan tinggal ngedeng aja, nanti Allah bantu. Asal hatimu tawakal. Sampai situ ulama mempraktekannya, bertawakal kepada Allah. Jadi orang yang melahirkan itu tinggal ngedeng aja, nanti urusan di keluarnya rapi, urusan Allah. Gitu tawakal. Ya. Jadi akan dicukupkan. Semuanya Bapak minta apa sama Allah? Minta harta, minta pangkat, minta apa? Ayo. Begitu selesai, minta izin sama Allah. Besok saya mau kasab ikhtiar. Minta izin ya Allah. Saya serahkan semua hasilnya. Masa Allah nggak dengar? Pasti Allah dengar. Saya minta aja dikasih langsung. Nggak minta aja dikasih. Yeah. Orang baru keluar rumah, Hendra kasih rokok. Baru keluar sini, ini kasihin. Nah, iya, ya kan? Enggak, mukanya muka kesian soalnya. Udah, saya bayar tenang. Kalau saya kan ngasih nasi bekas. Nasi kemarin. Nah inilah kemudian Nabi menerangkan, asal orang tawakal aja, sungguh-sungguh tawakal, maka Allah akan kasih dia rezeki seperti Allah kasih burung rezeki. Burung keluar tuh lapar Pak dari rumahnya pagi hari, pulang sore hari, burung kenyang. Dia nyari entah di mana, pokoknya gitu aja kalau bikin. Burung keluar pagi, terus kadang-kadang siang datang lagi bentar, di sini ada makanan buat anak-anaknya, cari lagi, dah pulang kenyang. Kalau ada bertawakal pada Allah, Allah akan kasih kamu sesuatu seperti Allah kasih pada burung itu. Dan burung merasa cukup. Ya, hadis nomor 1, Dek. Burung belum jatuh ini kali ini. Apa? Kalau kasih makan ayam di sini. Ini masih nomor 2 ya Pak? Wah, ini dia belum Pak. Ikut aman langsung bersambung dengan nomor 2 ya Ustaz ya. Jadi Allah yang kemarin kan bertaman tawakal pada Allah. Kemarin Iya. kan keutamaannya ada 4. Kemarin kan baru 1, setan takut atau Saya tahu jawab. Nah, 2 Allah cukupin kan? Allah cukup. Iya. Nomor 2. Bahasanya sekarang ini. Atolak tuh ayat Bapak tadi ayat 3. Ini hadisnya. Hadis nomor 1 lihat. Ayat pertamanya. Ya zuhur. Dari Umar bin Khattab, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkalun, lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi laruziktum." Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberikan rezeki seperti kama yurzakut toir, seperti burung yang diberikan rezeki. Burung itu pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan pulang sore hari dalam keadaan perut kenyang. Dalam dunia burung nggak pernah ada kata-kata krisis ekonomi, krismon, nggak ada kata-kata bangkrut, nggak ada kata-kata kaya atau miskin. Yang penting cukup. Itulah fahuwa hasbu. Jangan tamak. Udah. Oh, kayak burung-burung nggak terus nangis gitu. Sore hari dia nangis, aduh dapatnya jam segini. Iya. Dia pergi perut kosong. Itu pun ingat anak-anaknya. Kalau punya anak, ini ada cacing 3 nih, anak gue 3. Taruh di burungnya, terbang lagi, pulang dulu kasih anak-anaknya, balik lagi ke dia sendiri baru.
balik lagi cari. Ntar udah kenyang, pulang. Nggak ada, misalnya bawa tas plastik gitu deh. Ini buat ntar, nih buat hari Rabu nih makan deh. Disimpan, nggak ada. Ya betul, itu yang namanya cukup. Paham ya? Jadi kalau Anda tawakal, Allah kasih Anda rezeki persis seperti Allah kasih burung rezeki. Kalau kesel burung yang burung bagus nih, kalau lagi cari makan ditangkap. Ya burung tuh nanti di akhirat akan nuntut sama orang-orang yang suka gini. Bicara rowo dilombain, nah ngasih makannya cuma jagung, giliran dilombain, hadiahnya 30 juta, burungnya nggak dapet, ya kan? Udah gitu kalau burungnya laki Ya, ya, udah ada. kan mau pengen kawin. Iya. Ajaran utama dari burung bukan dari ayam. Iya. Dari burung. Dan ingat burung itu makannya nggak seperti kita loh. Semua hewan unggas itu punya tembolok. Ayam juga tuh ada tembolok. Dia dimakan dulu apa yang ada, nanti dirapinya di tembolok. Yang batu disingkirin, yang ini nggak ada dicerna apa kayak kita. Dia nggak ngerasain nih sedep nih, ini enggak makan aja apa itu burung. Hebatnya Allah bisa sampai kasih rezeki gitu. Ya, jadi kita tawakal, jangan kalah sama burung. Ya. Tuh nomor 2. Sekarang keutamaan tawakal yang nomor 3, akan Allah cintai. Jadi orang tawakal itu akan jadi makhluk yang Allah cintai. Susah Pak nyari cinta Allah. Salah satu jalur supaya Allah cinta sama kita tawakal. Nyerah sama Allah. Bersandar, ya Allah, udah deh, hanya pada Engkau aku bergantung. Maka Allah akan cintai. Ini Bapak bisa lihat di Ali Imran 159 di bagian akhir ya. Bagian akhirnya bunyinya begini. Ali Imran 159. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ketika kamu udah berazam, udah berteguh hati, udah membulatkan tekad, fatawakkal 'ala Allah, maka tawakallah pada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ini faiza azamta buat kasus apa aja. Bapak mau kawin, nih Faiz misalnya mau menikah. Nikah itu niatnya bukan niat sekedar niat alhamu, tapi udah azam. Saya berbulat tekad menikahi dia gitu. Maka Bapak Faiz usaha untuk bisa hari haknya menikahi dia dengan cara mengadakan jalan terbaik ke arah sana dan tawakal pada Allah. Gitu. Jadi faiza azamta fatawakal Allah. Nah, untuk orang-orang yang begini Allah senang. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bapak kalau dicintai sama Allah, buat dosa dikit, Allah ampunin. Nggak usah istighfar. Sama lah, misalnya kita punya pacar. Pacar kita seneng, sayang banget. Dia ngambil duit kita. Mas kemarin maaf ya ngambil duit di kantong cuma 5.000 kata itu. Alah, 5 juta juga gue izinin. Kalau ada 5 juta, ya, cuma goceng duitnya. Nggak apa. Salah kan? Tapi karena kita cinta, ya dimaafin. Begitu pula Allah. Allah Maha Ghafur juga Maha Ghafar. Ghafar itu begini, memberi ampunan kepada orang yang belum minta ampun. Ghafar. Jadi ada Ghafur, ada Ghafar. Memberi ampunan pada orang yang belum minta ampun. Kenapa? Karena Allah cinta sama dia. Cinta sama dia. Nah, begitu pula ini. Kita kalau tawakal dicintai oleh Allah, salah sedikit nggak apa-apa. Kata Allah biasa. Enaknya di situ kalau jadi kecintaan Allah. Dan jalur untuk dicintai Allah itu sedikit. Di antaranya tawakal. Terus yang kedua, kita ngikut Nabi. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya kan? Kalau kamu benar-benar mencintai Allah, ya, maka ikuti aku kata Nabi. Maka Allah akan mencintai kamu. Itu jalurnya lagi. Ada lagi jalur lain banyak. Tapi ini jalur yang hebat. Kalau kita bilang sama Allah aja, saya tawakal ya Allah pada Engkau. Kuserahkan hasilnya sama Engkau. Allah cinta. Kalau dia cinta, Allah kangen sama Bapak. Allah panggil buru-buru Bapak. Sini. Mati loh, mati. Dipanggil. Ya.
nggak ada yang ngacung nih kalau ngatur. Masih lama. Nah terakhir, siapa bilang masih lama lu? Sudah 4. Ya. Terakhir keutamaan orang tawakal akan masuk surga tanpa hisab. Ntar di hari kiamat, di saat orang lain dihisab dosanya, pahalanya, orang yang tawakal pada Allah molos masuk surga. Molos. Ini Nabi terangkan ketika Nabi heran melihat di ufuk waktu di Mi'raj, di ufuk di hari kiamat, dimimpiin Nabi ada 70.000 orang yang langsung masuk jalan gitu. Nabi nanya sama Jibril, siapa itu? Itu umatmu. Umatmu langsung masuk surga tanpa hisab. Loh kenapa Jibril kok bisa begitu? Mereka tidak minta diruqyah, nggak minta diobatin pakai K itu pakai besi panas. Lalu mereka nggak percaya tatayur. Dan yang terakhir mereka bertawakal pada Tuhan mereka. Tatayur itu percaya kesialan. Nasib. Oh. Sialan. Lagi sial nih. Gitu. Sialan misalnya apa? Cicak jatuh, ada yang mau mati. Kalau 4 ini bisa disikirin, maka kita termasuk orang yang masuk surga, termasuk orang yang tawakal. Hadis nomor ketiga. Apa kata Rasul? Rabbku, Tuhanku azza wa jalla telah menjanjikan kepadaku bahwa 72 orang dari umatku akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Setiap 1.000 dari jumlah tersebut terdapat 70.000 orang lagi. Berarti berapa orang tuh yang masuk surga tanpa hisab? Orang Islam. 70.000 dikali 70 kan? 4.900.000 kan 4,9. Kali 70 aja kan? Iya 70. Iya. 70.000 kali 70. Iya berapa? 4,9 kan? 4,9 juta kan? Nah, mudah-mudahan termasuk kita ya. Amin. Ya, soalnya umat Islam jumlahnya sekarang berapa? Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang bisa 100 miliar kan? Berarti sedikit kan? Ya, bolehlah masuk surga pakai hisab nggak apa-apa, tapi jangan disiksa di neraka gitu. Terus mereka adalah umatku yang tidak melakukan tiaroh, yang tatayur tadi ya, tidak meminta untuk diruqyah, tidak berubah menggunakan kai, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Nah, jadi kesimpulannya keutamaan tawakal itu ada 4. Pertama, jauh dari setan menjauh darinya. Yang kedua, Allah cukupkan apa yang jadi hajat dia di dalam hidup ini. 3, Allah mencintai. Yang keempat, akan masuk surga tanpa hisab. Hafalin gampang 4-4-nya ini ya. Tunggu utamaannya. Nah sekarang saya ingin kita praktek tawakal, tapi prakteknya pakai otak. Saya tidak akan menerangkan bagaimana cara kita tawakal. Masing-masing ntar lain-lain. Tapi kita melalui praktek, melalui perenungan. Judulnya, babnya adalah jembatan menuju tawakal. Jembatan, baru jembatan aja. Nah, kita lewat jembatan tawakal ini, kita merenung 5 hal. Pertama, kita merenung soal takdir. Takdir. Kita lihat manusia akan beda-beda. Kok ada yang kaya, ada yang miskin. Kok ada yang sakit, ada yang sehat. Kadang-kadang keadaannya nggak masuk akal. Ini orang alim, tapi sakit. Ini orang duitnya banyak, tapi sakit. Ini orang kafir, tapi sehat. Karena duitnya sedikit, tapi sakit-sakitan. Pokoknya Allah bikin manusia bervariasi semua. Ada orang yang dagang sesuatu, dia nyangka bahwa dagangannya pasti nggak laku, makanya dibikin dikit aja. Tahu-taunya untung besar, double untungnya. Dia nggak nyangka. Ada juga yang dia nyangka pasti untung nih, lagi dibutuhin nih barangnya, dia dagang banyak-banyak, nggak ada yang beli. Nah apa yang bikin kayak begini? Allah jawabannya. Takdir.
Semua kelakuan kita dari awal sampai kita mati, Allah udah catat. Namanya kitabnya Lahul, yang di Lauhul Mahfuz, Kitabun Mubin, kitab yang nyata. Nah, jadi kita merenung nih. Kalau semua udah takdirin begini, mau nggak mau kita nyerah. Maka kita harus bertawakal pada Allah yang punya rencana. Takdir itu rencananya Allah. Allah udah punya rencana untuk Bang Rasman, rencana untuk Yus, rencana untuk Pak Iskandar, semua udah punya rencana. Jangan coba-coba ngelawan takdir. Boleh, jangan nolak takdir, boleh. Nolak takdir dengan doa. Ya Allah, saya nggak mau, ya Allah kayak begini, ya Allah. Rubah dong ya Allah, rubah. Insya Allah Allah rubah. Tapi nggak apa kan itu bukan kayak komplain ke Allah. Bukan. Karena Allah menyediakan sarana pengaduan. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 39. Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Wa indahu umul kitab. Allah berhak menghapus dan menetapkan kembali. Dan di sisinya buku takdir. Terserah Allah. Kalau kita nggak bisa merubah takdir, yang bisa siapa? Nabi Allah nggak bilang, Allah menghapus dan Allah menetapkan kembali hak beliau. Dan di sisinya lah ada kitab takdir, Lauhul Mahfuz. Coba buka Ar-Ra'd ayat 39. Surat 13 ayat 39. Udah? Baca. Yamhullah. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhullahu ma Yasha wa yusbit. wa Indahu umul kitab. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, ya, dan di sisinya terdapat umul kitab Lauhul Mahfuz. buku tak. Amin. Coba itu udah peluang tuh. Makanya Nabi bilang, la yandul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir, menolak takdir kecuali doa. Maka doa itu sebagai permintaan kita. Hidup ini kayak orang nonton TV. Kalau kita nggak suka sama acara TV-nya, cari remote, ganti acaranya. Nah, hidup ini kayak orang nonton TV. Kalau kita nggak suka sama hidup kita, karena mungkin apek, kita bilang apek gitu, cari yang punya remote. Yang punya remote udah ngaku. Siapa? Allah. Ya Allah, remote-nya pencetin ya Allah. Dari RCTI pindah Indosiar. Paham nggak? Itu mekanismenya Allah. Kita bertawakal seperti itu. Yang penting kita tahu bahwa ngerenungin deh di jembatan tawakal ini. Oh, yang kita lakukan sekarang kita lagi lakuin takdir Allah. Cuman kadang-kadang kita nggak senang sama takdir Allah kan? Kok gini mau mulu hidup kita? Minta sama Allah. Yang punya takdir kan Allah. Mintanya dengan doa. Tuh. Nah, untuk bukti bahwa semuanya udah ditakdir, coba buka Yunus. Surat Yunus ayat 61. Ini bukti bahwa Allah sudah menakdir semuanya dari awal. Dari awal ya. Lihat ya. Yunus ayat berapa? 61. Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan terus tufiduna fi. Kamu tidak berada dalam satu keadaan, tidak membaca satu Quran pun, dan kamu tidak mengerjakan satu pekerjaan, melainkan kami jadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarah di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak ada pula yang lebih besar dari itu, melainkannya semua tercatat illa fi kitabim mubin, dalam kitab yang nyata tadi, kitab takdir itu. Mau lari kemana dari Allah? Jadi tawakal pertama, jembatannya yakini kita ada di dalam takdir Allah. Bukan kita yang bikin takdir. Nih gue nih, usaha gue nih. Jangan sampai itu. Itu namanya ujub. Sombong.
bagus nih, muskil berarti. Ada yang Bapak herankan ya? Begini masalah takdir. Setiap manusia dilahirkan itu memang telanjang, tidak punya ide. Ya. Besar, kemudian ya tentunya ini punya bapak. Nah, yang menjadi masalah nih, orang tua menjadi kepada anaknya. Ya. Taruh kata orang tua tuh ya penghasilannya berdagang ya, atau yang lain. Kalau tidak bisa mendidik anak-anaknya gitu, kadang-kadang orang tua cuek aja gitu kadang-kadang. Nah, si anak juga ini ya tentunya kan kalau dari kecil tidak dididik ya masalah sekolah, masalah pendidikan agama, dia jadi ya kacau juga Ji. Ya, saya melihat begini, tetangga saya di Sinabung sudah dulu dia orang tuanya pedagang bensin eceran tuh dulu tuh Ji. Ini ya hidupnya ketahuan dah tapi. Nah ini cara mendidik anaknya, tahu nih ya bapak lu begini lu harus ini. Si anak juga merasa gimana, cuma bisanya nggak bisa ini juga dia apa namanya ya berusaha, wah bapak gua begini gua harus begini. Nah hidupnya ya apa berantakan lah gitu dalam arti kata, nggak ada yang ya tetap takdir semua tuh ya seperti burung pasti ada rezeki yang ini nih, cuman tidak layak lah begitu. Itu gimana konotat apa hubungan dengan takdir gitu. Kalau orang tuanya tidak mendidik masalah ya pendidikan agama, pendidikan umum itu masalah. Iya, saya ngerti pertanyaannya. Ya, betul. Jadi Nabi itu pernah bilang ini, kulu mauludin yuladu al fitrah. Setiap bayi lahir itu pasti suci, Ya, betul. bertauhid. Ya, ya. Orang tuanya yang menjadikan dia berwarna, warna Yahudi, Ya. warna Nasrani atau warna Sabiin dan warna lainnya gitu. Jadi ini tanggung jawab orang tua. Ya. Kalau orang tuanya dari awal udah mendidik dia Al-Fatihah atau agama atau lainnya, insya Allah jalan. Kalau enggak hambar jadinya gitu, masing-masing sendiri gitu. Nah untuk keluarga yang seperti ini memang perlu diperingatkan, karena mau nggak mau kalau nanti orang tuanya meninggal, itu nggak ada kelangsungan agama di keluarga selanjutnya di bawahnya itu. Ini mesti dibilangin. Sedangkan kita itu dituntut loh, orang Islam itu kalau bisa seperti di surat At-Tur ayat 21. Kalau bisa kita punya iman sama anak kita, sama cucu kita, sehingga kita semua dikumpulkan di satu wilayah di surga nanti. Itu tugas kita tuh, ngumpulin. Kalau bisa ya, karena itu At-Tur ayat 21. Jadi begini, kembali lagi ke bapak saya ini, walaupun maaf aja dia, bapak saya itu dia keras ya dalam pendidikan agama, tapi dia gitu, dia terus terang aja gitu. Yeah. Lu mau. Nah, dianya kagak ini gitu. Tapi alhamdulillah, Yeah. saya sebagai anak sebenarnya ya kayak calo lah ya, kayak cara gitu Ji. Bogor, orang naik dia nggak naik kan? Ya, terus terang dulu ya kakek dari bapak kakek sama nenek saya tuh guru ngaji. Ya kalau saya ngaji di kali ini, oh biasa dah boboan loh. Saya udah korupsi di situ, makan nih, tong ada. Tuh, udah kom ada 20 tong, padahal 24. Ya lu jualin. Dari dulu udah korupsi dari dulu. Kalau saya Tapi kaitannya sama takdir, itu semua bisa dirubah. Sekarang Bapak udah tahu agama, maka tugas Bapak sekarang mintakan ampun kepada Allah untuk engkau bapak-bapak dulu, Ya. bahwa mereka dulu memang nggak mendidik saya, tapi Ya. saya udah nemuin sekarang ya Allah hidayah gitu. Jadi takdir mereka yang maaf betul. bisa aja di neraka, ganti di surga gara-gara dimohonkan Ya. ampun. Ya, Gitu. Pokoknya ya maaf aja ya itu ya memang saya juga bingung tuh kakek sama nenek saya tanya juga dari mana dulu itu. Jadi pokoknya saya kalau ngaji ke sana tuh udah disayang banget aja. Tuh kalau zaman ini kalau makan nasi goreng mesti habis sih. Wah udah buka banget. Nah, ada ya. Oke. Nah, jadi jembatan pertama tadi kita ingat takdir aja. Sahabat Nabi pernah heran, Rasulullah pernah bilang gini, tidak ada satu orang pun di antara kamu yang sudah Allah tentukan di mana dia ntar, di surga dan di neraka. Nabi bilang begitu. Jadi kamu tuh udah ditentukan, kamu si A, ada ntar di surga, kamu si B mungkin di neraka segala macam.
Sahabatnya bilang gini, kalau gitu kenapa kita nggak tawakal aja pada Allah? Nggak usah ngerjain apa-apa. Orang udah tentuin ngapain? Saya udah surga misalnya. Kan masalahnya kan kita nggak tahu kita di mana. Gitu. Maka Nabi bilang, jangan, kamu jangan bertawakal seperti itu. Kamu tetap harus beramal. Karena siapa yang nanti ditempatkan di mana, amalnya akan dimudahkan ke sana. Misalnya kamu di surga, akan diberikan kemudahan ke surga. Tergantung usahamu. Tapi siapa aja yang di neraka bisa jadi belok ke surga gara-gara dia berusaha untuk jangan ke neraka itu. Itu namanya bertawakal. Jadi perlunya amal seperti itu. Jadi jangan sampai kita tawakal kita cuma nyerah aja enggak. Tapi ada usaha mencapai yang terbaik. Ya, lihat hadis nomor 2. Dari Ali dia berkata, kami sedang duduk-duduk bersama Nabi SAW. Beliau menggenggam sebatang ranting. Lalu beliau memukul-mukulkannya ke tanah. Kemudian beliau mengangkat kepala dan bersabda, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali telah ditetapkan tempatnya di surga atau tempatnya di neraka. Beliau ditanya, ya Rasulullah, afala tattaqin? Apakah tidak lebih baik kami bertawakal saja? Beliau menjawab, jangan, beramallah dan jangan hanya bertawakal, karena semuanya akan dimudahkan sesuai dengan apa yang diciptakan baginya. Kemudian beliau membaca ayat itu tuh, Al-Lail ayat 4-10. Fa'amma man a'ta wattaqa wa sadaqa bil husna. Nah, adapun orang yang memberi dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, lihat, memberi, bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik itu adalah kasab, usaha, Pak. Usaha baru dimudahkan oleh Allah, jalannya itu adalah tawakal. Hasil dia kasab dan bertawakal, Allah kasih keringanan, mudah jalannya. Siapa yang kemudian bakhil dan mendustakan pahala terbaik, Allah sukarkan jalannya di dunia ini, gitu loh. Jadi bertawakal itu perlu ada langkah-langkah usaha, kasab, sedekah, ibadah yang baik, segala macam. Allah siapkan buah dari tawakal, yaitu kemudahan jalan dia. Ya, jadi itu Pak. Ya, Pak. Kasab itu Usaha. Ikhtiar itu adalah pilihan. Ikhtiar itu memilih. Nah, kalau kasab usaha. Jadi kasab dan ikhtiar diperlukan dalam kita memahami bertawakal dalam kaitan takdir. Semua ada takdirnya. Tapi mending kita samperin aja yang kita inginin, kita samperin aja, kita usaha. Jangan cuma diem di rumah. Jangan takut. Sama dengan ini dah, rezeki atau jodoh. Jodoh nggak bakal dapet kalau dicari. Diem di rumah, gue ganteng nih, gue ganteng gitu. Nggak bakal dapet. Usaha dan Buka fotonya di Facebook, ya kan? Faiz gini. Kata orang pengangguran ya. Pengangguran. Oh berarti kalau kita pengen punya istri orang Rusia harus tahu apa usaha ke sono, Pak? Ya enggak juga, zaman internet kapan ke sono loh. Ongkosnya mahal Rusia. Memperbaiki keturunan. Iya. Emang kenapa lo bagus, udah ganteng? Ya gitu ya. Pertama takdir ya. Jadi paham sekarang mengenai takdir? Paham ya. Yang kedua kita merenungin jembatan tawakal yang kedua. Coba kita renungin soal kehidupan hewan. Berapa kira-kira jumlah jenis hewan di dunia? Kalau golongannya banyak, golongan unggas, golongan ikan, golongan yang kaki 4, golongan melata, tulang belakang. Tapi kira-kira jumlahnya berapa? Kalau lihat di Google, spesies binatang kira-kira, jumlah spesies binatang di dunia gitu, berapa juta? Jangan kan jenis unggas gitu. Unggas Indonesia aja unggas, ini aja beda. Apa jumlah spesifik? Tahu dah, taruh kayak 2 juta deh. Itu pun sedikit ya, 2 juta. Jenis loh ya, bukan jumlah jenis ya. 2 juta jenis hewan.
Setahu Bapak, siapa di antara 2 juta itu yang bisa cari makan sendiri? Harimau gitu, kucing. Cari makan sendiri, berburu gitu siapa? Iya. Ya, model-model harimau ya. Tapi berapa banyak yang nggak bisa cari makan sendiri? Diem aja. Ambil dari Contoh, Al-Ankabut, laba-laba. Laba-laba. Dia bikin sarang seminggu tuh, udah. Habis itu duduk aja dia di ujung nongkrong. Datang ke cowok nyangkut, dia datang sama dia. Salah lo, kluk. Dia nggak cari itu, ya kan? Terus Bapak lihat semut di mikroskop jadinya. Semut itu punya keluarga. Semut dibagi 2, jantan sama betina. Yang jantan dia punya burung. Dalam burungnya semut, burung itu penisnya, itu ada kumannya. Kumannya juga hewan tuh, serangga. Paham nggak? Ada uratnya, ada kuman di segala macam. Itu mereka nggak cari makan sendiri, tergantung semuanya. Nah kalau saya tanya, siapa yang ngirim mereka makanan? Al-Quran menerangkan di 2 ayat berapa banyak binatang melata di muka bumi yang nggak bisa cari makan sendiri. Kami yang kirim makanannya. Itulah yang menyebabkan Bapak mesti tawakal kepada Allah. Lah hewan aja diurusin sama Allah. Gimana kita? Bukan kegeeran, pasti diurusin. Itulah maksudnya. ya, hewan aja deh. Saya kan di dekat rumah kan di kolong tol tuh. Hah? Nah di kolong tol tuh suka ada kucingnya tuh kayak kurus, Ah, kayak jarang makan gitu. Nah kalau itu gimana tuh? Sampai mati ya? Iya, tapi kan dia semiskin-miskinnya kucing pasti makan tiap hari. Pasti dapat, entah dia dapat cicak, entah dapat dia apa, pokoknya Allah kirim. Nggak mungkin nggak toke itu ngoceh kayak apa, dapat tetap lidahin jujur gini. Nyamuknya baris, nyamuknya belaga baris itu set. Semua binatang yang hanya nganggur-nganggur aja tetap Allah kirim rezekinya. Itulah perenungan kita yang kedua. Allah kepada binatang aja ngurus, gimana kepada kita gitu. Ya, coba lihat ayatnya untuk bukti bahwa itu. Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satupun makhluk bergerak di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Ya, wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullu fi kitabin mubin. Allah tahu tempat sarangnya dia dan tempat nyimpan makanannya dia. Semua tertulis dalam kitab takdir. Anda bayangkan tuh rapinya Allah, adminnya. Sekarang gini, Bapak dipasrahin sama yang punya Ragunan. Ragunan tuh tanahnya buat lo. Dengan syarat urus tuh hewan-hewan. Ada monyet, 2000 monyet, ada gajah, ada 100, ada apa. Kira sanggup gak? Tidak. Puyeng, ya Allah, ini makanan gimana caranya? Kita belum pernah ngurus gituan tuh. Tapi Allah bilang apa? Tidak ada makhluk melata di muka bumi kecuali Allah yang urus rezekinya. Allah tahu tempat dia bersarang di mana, tempat nyimpan makanannya di mana. Nggak kagum Bapak sama Allah. Inilah tempat kita bersandar, bertawakal. Zat ini nggak mungkin ada yang nyaingin lagi. Siapa yang nyaingin? Ini ayat hebat canggih. Tempat kita berpikir bahwa tawakal itu perlu dan penting karena Allah untuk semut aja Allah yang urus. Untuk menghindari supaya semut-semut jangan mati di satu wilayah, Allah kirim satu semut yang panglima ngomong yang lainnya. Wahai semut-semut, masuk kamu ke sarangmu, ntar ada Sulaiman lewat. Itu kisahnya di dalam Quran tuh. Buat apa? Supaya semut-semut jangan mati. Itu Allah ngurusin sampai hal yang kecil. Buat apa ngurusin begitu? Karena Allah tanggung jawab. Allah Maha Pencipta, Maha memelihara, Maha memusnahkan, Maha mengganti, Maha semuanya. Kepada Dialah kita mesti bertawakal. Gitu maksudnya, ya. Jadi perenungan pertama mengenai takdir,
Perenungan kedua tiba tawakal mengenai kehidupan hewan. Jangan sampai kita terus lihat lagi ayat surat Al-Ankabut ayat 60. Al-Ankabut ayat 60. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa rezekinya sendiri. Allahu yarzuqha wa iyyakum. Allah yang berizki kepadanya dan padamu. Wa huwas samiul alim, dan dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Udah Allah nyatakan. Berapa banyak binatang yang enggak bisa cari rezeki sendiri. Tapi Allah nyamperin rezeki pada dia. Ya kan? Di rumah kita banyak kan cicak gitu ya. Cicak itu cak habis makan nyamuk dia. Nyamuk nyamperin. Ya. Itu yang kirim Allah. Tuh kamu dimakan dulu. Sebaliknya, kita kan nggak tahu yang kita makan dari pasar tuh, ikan cuek, ikan kembung itu. Dia hidupnya di laut mana? Nggak tahu kan? Dia beli di Manado kali, kirim ke Surabaya kirim ke Riau, baru sampai di pasar kita. Tapi intinya, dalam kitab Allah, takdir Allah itu, ikan seri sekian, cakalang, akan dimakan Pak Iskandar hari Jumat tanggal sekian di rumahnya. Padahal ikan itu hidupnya di laut di Papua. Hebat gak Allah? Caranya Allah memanage kehidupan kita. Jadi gak ada alasan Pak kalau gak bertawakal kepada Allah. Jangan percaya pada diri sendiri. Gue gak mampu ini. Atau gue mampu. Oh jangan. Saya paksakan diri, saya berobat terus. Kalau saya tawakal, saya percaya Allah tadi menjabah. Gak tahu kapan. Waktu itu selalu Allah. Tapi kalau kita gak berobat, gak tawakal. Gitu ya. Tawakal. Itu yang nomor 2. Perenungan ketiga, perenungan terhadap kisah para ahli tawakal. Menurut Bapak, siapa yang dimaksud dengan ahli tawakal? Ahli tawakal. Siapa? Para rasul dan para nabi. Semua nabi dan rasul memperlihatkan bagaimana tawakalnya dia pada Allah. Dalam Quran. Contoh, kita lihat kisahnya Nabi Hud. Ya, kisah Nabi Hud. Dia ngomong apa tuh? Surat Hud ayat 56. Buka. Surat Hud ayat 56. Perlu kita contoh ya, yang gini-gini perlu kita contoh supaya jadi pelajaran buat kita. Hud berkata, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa itu? Inni tawakkaltu 'ala Allah, Rabbi wa Rabbikum. Sesungguhnya aku bertawakal pada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Kata Hud, ya kan? Lalu Hud menyampaikan, dia beralasan begini, tidak ada satu binatang melata pun melainkan dia Allah yang memegang ubun-ubunnya. Sungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Jadi Nabi sendiri udah mengaku gitu loh. Saya tawakal kepada Allah karena saya yakin cuman Allah yang menguasai kehidupan kita. Hud. Jadi kita perlu merenungkan Nabi aja ngomong gitu. Kenapa kita enggak gitu loh. Ya. Terus perkataan Syuaib. Lihat Syuaib. Surat Hud ayat 88. Syuaib berkata kepada umatnya, "Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahinya aku daripadanya rezeki yang baik? Patutkah aku menyalahi perintahnya? Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali mendatangkan perbaikan selama aku masih bersanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah lah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali." Jadi Syuaib mau ngomong begini,
Saya bertawakal pada Allah itu karena alaskan rizki dan taufik datangnya dari Allah, bukan dari orang lain. Rizki dan taufik itu kekuatan, datangnya cuma dari Allah. Jadi saya nggak ada alasan buat nggak menyembah Dia, dan saya hanya kepada Allah saya bertawakal. Itu Syuaib. Hud juga bilang begitu. Nggak ada makhluk pun yang Allah nggak berkuasa kepadanya. Jadi ini Pak, udah dibuktikan sama Quran, udah nyerah aja sama Allah, gitu ya. Terus Musa, lihat Nabi Musa, pernyataannya, surat Yunus ayat 84 sampai 86. Ya Pak Luli, dibacakan Luli. Qala Musa ya qaumi inni in kuntum amantum billahi wa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Dan Musa berkata, wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya jika kamu benar-benar orang muslim. Ya. Terus Faqalu 'ala Allahi tawakkalna Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin. Lalu mereka berkata, kepada Allah lah kami bertawakal, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum zalim. Wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin, dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang kafir. Ya. Jadi Musa perintahin, kalau kamu yang muslim, kamu mukmin, ayo tawakal. Langsung disambut sama umatnya, bilang ya udah, kami bertawakal pada Allah. Jadi ahli tawakal ini semuanya udah setuju bahwa tawakal itu jalan satu-satunya untuk dekat pada Allah dan menyandarkan diri, usaha, upaya, semua kekuatan pada Allah. Inilah makna la haula wala quwata illa billah. Terakhir dari pernyataan Nabi Nuh. Nabi Nuh ini udah mulai kerebutin Pak. 950 tahun berdakwah, hasilnya semua pada kesel pengen membunuh dia. Tapi Nuh mau dibunuh bilang begini, kalau emang kamu udah gak betah sama saya bacain ayat-ayat Allah di depan kamu, maka sekarang kamu bersepakat aja, terus terang, jangan main rahasia-rahasiaan, hadapi saya. Dan saya bertawakal pada Allah. Nuh berkata begitu. Pada akhirnya Nuh yang menang, yang lain tenggelam semua. Jadi tawakal itu akan mendatangkan kehebatan dari Allah, kekuatan dari Allah. Ya, lihat Nuh. Surat Yunus ayat ke-71. Ini Nuh ngomongnya marah nih. Ya watlu alaihim naba Nuhin idz qala liqaumihi. Bacakanlah kepada mereka Muhammad berita penting tentang Nuh di waktu dia berkata pada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal bersamaku dan peringatanku kepadamu dengan ayat Allah, maka kepada Allah lah aku bertawakal. Fa 'alallahi tawakkaltu. Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membunuh aku. Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Lakukanlah terhadap diriku dan janganlah kamu beri tangguh padaku. Nantang Nuh. Kenapa bisa nantang? Karena yakin Allah backing. Kalau nggak yakin malah berani Nuh. Orang umatnya lebih banyak daripada dia gitu. Nah itu, ya. Jadi kisah para ahli tawakal ini menunjukkan bahwa tawakal itu bagian dari diri seorang muslim dan wajib melakukan tawakal ini, mau nggak mau. Dipercepat, hampir habis. Terakhir perenungan kita tadi perenungan apa ya? Perenungan tentang takdir. Tawakal. Takdir dulu terus apa? Kita binatang. Ahli tawakal. Yang keempat perenungan terhadap sebab akibat. Orang menyangka sebab akan menimbulkan akibat, ya kan? Jika X maka Y. Tapi ya itu namanya sunatullah, ketentuan Allah. Tapi tidak selalu sebab akan berakibat.
Sebab akan bisa berakibat kalau dikehendaki oleh Allah. Nih ada Allahnya lagi nih. Jadi seandainya orang ingatkan nih, ini ada pisau, ada Dede, ada saya. Pisau udah saya mau tacepin. Ada sebabnya, sebab ini pisau. Akibatnya udah dipastikan Dede mati. Tapi belum tentu. Karena Dede mati itu bukan karena pisau ini, karena Allah berkehendak Dede mati. Kalau nggak berkehendak, nggak nanti. Namanya sebab akibat. Nah, sebab akibat ini tidak selalu mesti sebab berakibat. Sebab bisa berakibat kalau dikehendaki Allah. Itu loh maksudnya bertawakal. Ya kan? Kalau Allah nggak menghendaki, sebab saya kasih contoh. Dari dulu zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, yang namanya api itu membakar dan panas. Ya kan? Sebabnya api, maka akibatnya dia membakar dan panas. Tapi kepada Nabi Ibrahim Allah perintah, ya narun kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan selamatan Ibrahim. Maka ketika itu sebab api panas menjadi hilang gara-gara Allah. Ganti apinya jadi dingin. Nah, jadi kita jangan selalu melihat sebab akibat sebagai satu rangkaian, tapi kita lihat sebab ini bisa berakibat ini kalau Allah menghendaki. Itu maksudnya. Maka kalau kita tahu itu Allah Maha Kuat, Allah Maha segalanya, dan Allah yang menciptakan akibat, sadarkanlah hati pada Allah saja. Maka kita yang butuh pada Allah, bukan Allah butuh pada kita. Surat 35 ayat 15. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu ghaniyyun hamid. Ini pegang nih buat bertawakal. Surat Fatir ayat 15. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, engkaulah yang fakir, engkau yang butuh. Ya kan? Allah tidak butuh apa-apa dari kamu. Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Ada nggak di dunia, Bapak, ada nggak ketemu nggak sama orang kaya yang setiap hari ngumumin, minta lo sama gue, lo minta sama gue. Tapi ada nggak zat dalam Al-Quran yang ngomong gitu? Berdoa padaku, minta. Ajaib kan? Itulah namanya Ghaniyun Hamid. Udah kaya, tapi diminta. Nyuruh orang minta. Wataknya orang kaya, nggak mau diminta. Nah, ya. Jadi sebab akibat nggak berlaku kalau Allah nggak menghendaki. Nah, terakhir penutup. Sekarang gimana caranya tawakal? Pertama, langkahnya 3 ya. Pertama, yakini dalam hati, lazimkan tawakal dalam hati ya. Ingat-ingat 2 ayat. Jadikan diri tergantung pada Allah. Ingat-ingat 2 ayat. 1, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini Bapak ulang terus dalam hati. Ya Allah, cuma Engkau. Ya. Aku menyembah dan kepada Engkau aku mohon pertolongan. Itu tatamin dalam hati ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kata tafsir Syekh Mutawalli Asy'arawi, melanggar kaidah bahasa Arab. Dalam bahasa Arab sastra tinggi harusnya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Tapi Allah balik untuk menguatkan tauhid seseorang. Kalau kita bicaranya na'budu iyyaka, maka ketika bicara na'budu, ada peluang kita menyembah bukan pada Allah, pada dukun, pada tuyul, pada jin, baru iyyaka, baru kepada Allah. Tapi kalau udah iyyaka duluan, iyyaka hanya kepadamu, nggak ada peluang menyembah yang lain. Ya, paham ya? Jadi itu dulu yang dipegang. Yang kedua, Allahus Samad. Pegang baik-baik. Allah lah tempat bergantung.
Itu pertama. Jadi lazimkan dalam hati bertawakal kepada Allah dengan mengingat dua ayat tadi. Allahu Samad, Allah lah tempat bergantung semua makhluk. Yang kedua tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah, hanya kepadamu kamu pertolongan. Ini akan menguatkan Bapak dalam bertawakal. Ingatnya Allah terus. Yang nggak setuju katakan. Maju sini. Ya ini nggak setuju. Kedua, sesudah hati mantep, tawakal, tanamkan optimis, tapi giatkan dengan ikhtiar dan kasab. Optimis, udah pasti berhasil, pasti berhasil. Terus tapi kasab sama ikhtiarnya giatin, jangan GR. Oh udah saya udah tawakal. Enggak, Allah enggak ada. Allah lihat usahanya. Makanya Rasulullah ketika ditanya sama sahabat, saya bertawakal dulu, kemudian ikat otak tawakal lagi. Apa saya ikat dulu, saya tawakal? Kata Rasulullah, ikat, lalu tawakal. Maksudnya bukan pertama kali usaha, enggak. Dalam hati udah tawakal dulu tadi ya. Iya karena bodoh, ikat, baru tawakal. Serahkan. Nah itu nggak bakal hilang tuh otaknya. Sama motor tadi tuh, motor tuh kita dalam hati udah tawakal dari rumah. Saya tawakal pada Allah. Tapi waktu mau parkir baru kita usaha, kita kunci stang, saya tawakal lagi. Jadi kita optimis, tapi ada usaha gitu. Ya. Hadis nomor 4. Itu udah dikunci, tawakal. Takbir itu. Dari Anas bin Malik dia berkata, ada seorang bertanya, "Wahai Rasulullah, aku ikat untaku lalu aku bertawakal atau aku lepas ia lalu aku bertawakal?" Beliau menjawab, "Iqilha wa tawakkal." Ikatlah lalu bertawakal. Jadi tawakal selalu menyertakan unsur kasab dan ikhtiar. Unsur usaha dan memilih yang terbaik. Gak bisa orang tawakal nganggur, gak bisa. Ya. Terakhir, yakini dalam hati bahwa Allah yang mengatur segalanya. Sebab bukanlah yang mengantarkan pada hasil, tapi yang mengantarkan pada hasil adalah Allah melalui ketetapannya. Jadi kita yakin aja, udah Allah atur hasilnya gitu loh. Surat At-Taubah ayat 51. Qul, katakanlah, la yusibana illa ma kataballahu lana. Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Huwa maulana, dialah lindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah orang beriman harus bertawakal. Jadi pertama, nanemin dalam hati tawakal dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahus Samad. Yang kedua, kemudian kita optimis, ikhtiar dan kasab, ya kan? Dan yang ketiga, kita yakin bahwa Allah yang ngatur segalanya. Kalau Allah nggak bilang iya terjadi, nggak terjadi. Jadi kita nggak sedih. Misalnya gini, niat sesuatu udah ikhtiar udah nggak dapat, takdir Allah, Allah udah atur. Dapat pertolongan Allah ini. Ini Allah yang nolong. Jadi nggak ada kita, nggak ada. Kita jauh pelaksana tawakal doang. Dah, sampai sini dulu supaya nggak ketinggian. Volumenya kalau ketinggian bahaya nih. Ya, dah. Kalau ada yang mau nanya, saya tutup dulu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.